Untuk selanjutnya ada gangguan pada otot. Untuk gangguan pada otot ini, yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi ini adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi ini disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat berulang-ulang dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Biasanya terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras, biasanya pada olahragawan. Ya, bisa terlihat pada gambar. Nah, ini ototnya sangat besar ya karena sering dilatih terus-menerus. Ini pada laki-laki dan ini pada perempuan. Terus yang kedua itu ada atrofi. Atrofi ini gangguan akibat otot yang mengecil. Ini kebalikan dari hipertrofi. Jadi atrofi ini dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan. Misalnya karena kelumpuhan, terus pemasangan gips atau penyakit poliomyelitis. Jadi penyakit polio itu yang menyebabkan yang terjadi pada anak-anak itu karena otot ya, polio. Makanya harus divaksin. Yang ketiga ini ada distrofi otot. Ini adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik ya atau keturunan. Sehingga otot tidak mampu untuk berkontraksi atau berelaksasi. Terus yang selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini adalah penyakit kejang otot, di mana otot berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Dapat disebabkan oleh suatu bakteri yang namanya Clostridium tetani. Ada juga kram. Kram ini adalah keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, terus sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri. Kram terjadi karena tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga. Makanya kenapa ketika mau berolahraga, guru olahraga suka menyuruh untuk pemanasan dulu, lari-lari kecil, warming up dulu agar tidak terjadi kram. Ya. Dan kram ini terjadi karena kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu seperti terlihat pada gambar. Bisa juga karena kondisi udara dingin, terus ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh terutama natrium dan kalium, serta bisa karena kekurangan vitamin tiamin atau B1, vitamin B5 dan bisa juga vitamin B6. Terus ada miastenia gravis. Ini adalah ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Merupakan penyakit autoimun. Jadi sistem kekebalan tubuhnya kacau dan menyerang tubuh sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan kelenjar timus. Miastenia gravis lebih sering terjadi pada wanita dan biasanya mulai timbul pada usia 20 sampai 40 tahun. Kita lihat pada gambar itu matanya terkena miastenia gravis jadi kelihatan lebih sipit. Terus ada otot robek. Nah, ini mungkin sering terjadi pada pesepak bola ya atau olahragawan. Ini adalah robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri dan pendarahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba ketika berolahraga sehingga menyebabkan luka. Dan yang terakhir ada otot terkilir atau strain. Ini adalah robeknya otot bagian tendon karena tergang melebihi batas normal, dan otot terkilir ini disebabkan oleh pembebanan secara tiba-tiba pada otot. Ya, dan biasanya hampir sama dengan tadi otot robek terjadi pada tendon. Dan itu mungkin untuk gangguan pada otot.